Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki hadis ke-37 ya. Hadis ke-37, hadis Umdatul Ahkam. Insyaallah pembahasan hadis ini menjelaskan tentang tayamum, masih tentang tayamum ya. Jadi hadis dari Ammar bin Yasir ya. Ammar bin Yasir adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana keluarganya diuji ya. Keimanannya diuji. Apakah mereka bertahan atau tidak ya. Dan pada akhirnya mereka tetap kuat dengan ujiannya ya, diuji keimanan seperti ibunya ya, Sumayyah, orang pertama dari kaum perempuan ya, kaum wanita yang syahid karena mempertahankan keimanannya. Kemudian disusul oleh Yasir ya, oleh bapaknya. Kemudian ya, Ammar juga ya, anaknya Yasir diuji juga untuk menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah penyihir, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang gila, dan yang lainnya perkataan-perkataan yang menghinakan Rasulullah SAW. Akan tetapi Ammar bin Yasir ya dipaksa terus-terusan sehingga tidak kuat menahan paksaan tersebut dan mengatakan apa yang tidak diperbolehkan untuk dikatakan atau yang dilarang ya. Akan tetapi setelah itu Ammar bin Yasir mendatangi Rasulullah SAW dan menjelaskan apa yang terjadi ya. Kemudian ya, ditanya Ammar bin Yasir oleh Rasulullah ya tentang hatinya, dan hatinya tetap ya dalam keimanannya karena tadinya adalah dipaksa. Maka Rasulullah SAW membiarkannya, maksudnya tidak dianggap atas pengucapan atau ucapan yang telah diucapkan oleh Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir adalah tetap dalam keimanannya, intinya seperti itu. Oleh karena itu insyaallah kita akan baca hadisnya ya. Ini kita share screen hadisnya. Ya, kita akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala ba'asani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa'ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarragtu fis sa'idi kama tatamarragu ad-dabah thumma ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalika faqala innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha thumma daraba biyadayhi al-arda darbatan wahidatan thumma masaha shimala 'ala al-yamin wa dhahira kaffaihi wa wajhahu ya. Kita akan terjemahkan hadisnya. Hadis dari Ammar bin Yasir ya. Hadis dari Ammar bin Yasir bahwa Ammar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku ya. Ba'asani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku fi hajatin ya, fi hajatin di suatu keperluan ya, fi hajatin di suatu keperluan, fa ajnabtu ya, kemudian aku junub ya, di suatu perjalanan, di suatu tugasnya Ammar bin Yasir junub, falam ajidil ma'a, akan tetapi tidak mendapatkan air, falam ajidil ma'a, akan tetapi Ammar bin Yasir sudah mencari ke sana kemari tidak mendapatkan air.
Fatamarragtu fis sa'idi, ya. Fatamarragtu fis sa'idi, kemudian Ammar bin Yasir, ya, berguling-guling fis sa'idi, di tanah, ya, badannya itu berguling-guling ke sana kemari, ya. Kayak kita lanjutkan lagi, kama tatamarragud dabah, sebagaimana berguling-gulingnya ad-dabah, yaitu seperti hewan, ya. Kalau kita melihat kucing kalau sedang berguling-guling di tanah, ya, bolak-balik ke sana kemari, itulah seperti itu, ya, yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir, masyaallah. Karena belum mendapatkan sunnah yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir ketika itu, ya. Jadi ikhtiarnya, ya, bentuk ijtihadnya yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir seperti itu. Kita lanjut. Summa ataitun Nabi sallallahu alaihi kama tatamarragud dabah, ya udah, ya. Kemudian summa ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakartu lahu dzalik, ya. Fadzakartu lahu dzalik, kemudian aku menyebutkan tentang hal itu, maksudnya hal yang telah dilakukan oleh Ammar bin Yasir, kejadian yang telah dilakukan oleh Ammar bin Yasir, mulai dari junub, kemudian menggulingkan dirinya di atas tanah, ya, seperti itu. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yakfika au innama kana yakfika an taqula biyadaika hakadha, kamu cukup atau kamu hanya cukup melakukan dengan tanganmu seperti ini, ya, seperti ini. Maksud seperti ini, ya, maksud dari seperti ini dilanjutkan oleh di hadis ini, ya, di hadis ke-37 ini, summa daraba biyadaihil arda, ya, kemudian memukulkan kedua tangannya ke tanah, ya, dipukulkan tangannya itu ke tanah, dorbatan wahidatan, satu kali pukulan, ya. Di dalam hadis ini satu kali pukulan. Thumma masahas shimala alal yamin, kemudian mengusap kirinya ke atas tangan kanannya, ya, tangan kirinya ke atas tangan kanannya, wa dhahira kaffaihi wa wajhahu, dan punggung kedua telapak tangan, ya, punggung kedua telapak tangan, wa wajhahu, dan wajahnya, ya. Jadi tata cara di tayamum di hadis ini, yang pertama adalah kalau niat udah pasti, ya, kita itu harus melakukan niat dulu, ya, niat di dalam hati, ya, kita bahwa kita akan melakukan tayamum. Kemudian memukulkan kedua tangan ke tanah, ya, tata caranya itu memukulkan kedua tangan ke tanah. Setelah memukulkan tangan ke tanah, ya, kemudian, ya, mengusap yang kirinya ke kanannya, ya, kemudian yang kanan ke kirinya, ya, tangannya, punggung wa dhahiru kaffaihi, dan punggung tangannya, ya, yang depannya, wa wajhahu, dan wajahnya, ya. Jadi kalau di hadis ini lengan didahulukan, kemudian wajah diakhirkan. Akan tetapi di ayat yang lain, ya, di ayat yang lain itu tangan wajah terlebih dahulu, kemudian tangan, ya, seperti di ayat lupa lagi. Fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min, ya. Fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan tanah atau debu yang baik, ya, maksudnya yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, dengan cara atau usapkanlah debu itu ke wajah dan tangan kalian. Kalau melihat di sini, ini didahulukan wajah dulu, kemudian tangan. Tetapi di hadis yang tadi, ya, didahulukan tangan dulu, kemudian wajah, ya. Para ulama juga berselisih, akan tetapi, ya,
tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Mau tangan dulu silahkan atau mau wajah dulu silahkan. Itu saja yang bisa diambil ya hadis dari ke-37 ya. Hikmahnya mungkin kita bisa mengambil hikmahnya bahwa apabila kita beristihad ya, kemudian ijtihadnya itu benar, maka kebenaran itu mendapatkan 2 pahala, dan apabila ijtihadnya salah maka ijtihadnya pahalanya 1 pahala. Kemudian seorang yang junub apabila tertimpa tertimpa janabah, maksudnya jadi junub ya, yang tidak mendapatkan air untuk mandi, maka boleh baginya bertayamum ya. Tayamum dibolehkan baginya. Jumhur para ulama berpendapat, kebanyakan para ulama, bahwa tayamum ya lebih baik. Kemudian menepukkan 2 telapak tangan ke tanah atau debu dengan sekali tepukan ya. Dan yang lainnya, hikmah yang lainnya pasti banyak ya, silahkan dicari sendiri ya. Jazakumullahu khairan katsira wa bihadza intahayna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تفضل لمن يريد أن يسأل اسأل. نعم أستاذكم.